pengen masuk jadi selebgram, Iya. seleb TikTok, tuh ya seleb lah berkata. Iya. Ya menurut gua, kalau lu mau apa ya kalau udah masuk ke tahap profesional, itu harus ada namanya personal branding. Tapi kalau misalkan lu belum, ya lu ecek-ecek doang lah kayak udah bodo amat gua nggak usah personal branding aja gua jadi diri gua sendiri aja. Jadi juga nggak apa-apa. Tapi gua udah masuk ke tahap profesional. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Has Production, Lembaga Islam Media Indonesia. Dengan saya Muhammad Hasbia Sidik nih. Teman-teman, saya sebagai host di sini nih. Dan saya mengundang tamu yang sangat spesial. Dia ini pernah ikut komunitas apa dah, Bang? Jakarta_Fitgram sama YouTubers Jakarta Official. Wah, udah banyak pengalamannya nih. Sekarang kita sharing-sharing sama beliau. Beliau. Dan panggil beliau. Tinggi. Dan kita akan sharing-sharing tentang personal branding nih, Bang. Kan Has Production itu lebih condong branding ke media Islam, benar nggak? Nah, dan kita akan membahas sedikit nih dari media Islam. Kan dari konten-konten sebelum kan tentang podcast tentang santri, tentang agama Islam. Dan kita melenceng dikit lah ke personal branding itu. Apa sih itu, Bang, personal branding? Sebenarnya bukan melenceng sih. Personal branding itu bagus. Karena walaupun kita sebagai orang Islam juga, sebagai santri kan, gue juga dulu lulusan santri sih. Maksudnya cuma 3 tahun doang ya kan. Walaupun 3 tahun doang ya, tapi tetap gue lulusan santri. Menurut gue personal branding itu ya harus dipelajarin juga sama santri-santri biar nggak terlalu polos-polos amat lah. Gitu kan. Ya pertanyaannya. Ya itu apa itu personal branding? Personal branding. Penjelasannya dong. Gue nggak bisa ngejelasin sih. Personal branding, kok misalnya gini loh. Gue kalau ngejelasin secara rinci, mungkin lo nggak bakal paham. Kenapa? Mungkin sih dia juga nggak bakal paham sih. Kalau misalkan gue jelasin secara rinci kan kayak apa gitu kan. Ya cuman gue bakal jelasin yang menurut gue bisa dipahamin aja. Jadi personal branding itu lebih mengarah ke entertain. Kebanyakan dipakai sama artis, selebgram, selebgram, seleb TikTok lah. Yang penting artis lah. Artis di sosial media sama politikus. Politikus, tapi menurut saya dia nge-branding dirinya sendiri itu dengan cara kayak ibaratnya terlalu over gitu ya. Ada yang terlalu ke negara, ada yang terlalu membangkang gitu. Sebenarnya kalau dibilang over sih, sebenarnya itu termasuk branding juga. Ada orang yang tapi kalau misalkan branding kayak arah-arah yang negatif lah. Ada juga yang benar-benar dia over banget, parah banget negatifnya. Cuman karena di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945, ya ada aturan-aturan lah. Pasal berapa tuh? Iya, ada aturan-aturan pemerintah. Iya. Jadi kita sebagai sebagai artis atau sebagai entertainment, ya yang kerja di bagian entertainment atau kayak bikin YouTube atau apa segala macam, yang penting di sosial media, seleb atau politikus, itu tetap ada aturan-aturannya di situ. Ya kecuali lu tinggal di Amerika, lu bebas mau bikin apa? Fiksi apa itu? Iya, karena itu kan di sana kan emang ya benar-benar bebas. Iya. Lah kalau dia juga bebas, Bang. Di Bang. Jadi bebas lo mau ngapain aja. Ya itu mah masuknya ke private lah. Ya kita nggak show off. Iya, maksud gue gitu. Namanya personal branding sebenarnya ada yang over juga nggak apa-apa. Ada over yang jahat banget. Ada loh di luar negeri yang bikin konten nembak-nembak orang. Siapa itu? Yang nembak-nembak masjid dulu. Wah. Yang tau kan ada kasusnya. Sempat ngeliat sih, Bang, di berita, tapi saya lupa tuh orangnya tuh. Iya, dulu jadi ada berita tuh dia nembak-nembakin orang di masjid. Gue lupa di negara apa. Pokoknya dia ke masjid tembak-tembakin sama dia di live streaming. Wah. Dan menurut gue banyak konten-konten kayak gitu di web juga banyak. Sebenarnya tuh personal branding tuh gini.
ada yang personal branding dijadikan untuk entertain, ada yang personal branding emang karena dirinya dia aja. Misalkan Kayak gimana tuh ya tuh? ya misalkan diri gue emang baik, emang apa dah ya taat sama agama Ya, misalkan tapi, ya, misalkan. tapi diri gue nggak mau kelihatan banget gitu. Bukan kelihatan banget, Iya, enggak. gimana? Ada personal branding yang emang karena dari dirinya sendiri. Oh iya. Ada yang dibuat-buat. Ya kayak dibuat-buat misalkan dirinya kayak gitu tuh yang Ya, kata ya lu dirinya bilang. kayak dirinya sebenarnya ya kayak Ya, gitulah. taat agama, Nggak terlalu taat banget lah, iya. tapi di branding dirinya atau personal branding dia buat di show off di sosial media Iya. atau ya buat dakwah atau apa segala macem ya, atau dilihat sama orang masyarakat sekitar. Iya. Ya dia alim, dia ustadz apa segala macem, itu namanya branding. Ya kayak misalkan gue aja nih, misalkan gue lulusan santri nih, nge-branding gue foto-foto Instagram gue tuh, gue nge-branding diri gue berusaha biar gue nggak kelihatan banget santri. Gue juga nggak mau kelihatan banget gitu santri terlalu alim-alim banget gitu bang. Ya sebenarnya kok namanya branding Iya. itu maksudnya ke personal atau self branding. Self branding. Itu ditujukan untuk orang ya. Orang. Objek utama doang ya nih. Enggak ke orang. Misalkan ke Asbi, si Asbi nih. Iya, ke objek satu orang doang. Iya, Iya. ke satu orang. Tapi kalau namanya branding itu ada banyak. Ya ada yang produk branding, ada yang nge-branding produknya, ada yang nge-branding perusahaannya, ada yang Iya. nge-branding YouTube-nya, ada yang nge-branding apa sih sebutnya PH-nya atau production host-nya. Maksudnya. Iya, beda-beda. Oh. Dan untuk menurut Kak Mixel nih, seberapa pentingnya sih untuk personal branding dan kenapa bisa penting tuh kita untuk membranding diri kita sendiri atau usaha kita sendiri nih? Sebenarnya penting gini loh. Lu kalau misalkan pengen masuk ke era pengen masuk jadi selebgram, Iya, seleb TikTok. Tuh, ya seleb-seleb lah berkata. iya. Ya menurut gua kalau lu mau apa ya kalau udah masuk ke tahap profesional, itu harus ada namanya personal branding. Tapi kalau misalkan iya. lu belum, ya lu ecek-ecek doang lah kayak udah bodo amat gua nggak usah personal branding aja gua jadi diri gua sendiri aja. Jadi juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk ke tahap profesional dalam entertain, Iya. itu ada personal branding. Dan untuk apa personal branding itu? Personal branding itu untuk menentukan marketnya. Gini loh, lu nggak pernah tahu kan? Nih kok orang tiba-tiba followersnya 1 juta gitu kan, 2 juta. Tapi kita nggak tahu. Iya, dan padahal di TikTok itu Nggak pernah muncul. konten yang pargoy gitu ya. Iya, pargoy itu. joget gitu. Kenapa bisa langsung FYP gitu? Itu karena branding dia sendiri gitu bang ya? Sebenarnya itu bukan brandingin dia sih. Sebenarnya itu emang buat have fun ya. Tapi menurut gua brandingnya dia tuh ya disebutnya ya pakai pakaiannya yang kayak gitu. Pakaian seksi. Ya pakai pakaian sampai seksi kelihatan segala macam gitu. ya kayak Nikita Mirzani. Iya. Kalau misalnya nih, gua sebut Nikita Mirzani, apa yang ada di otak lu coba? Nah, apaan tuh? Pasti yang Dewi Persik dah, Dewi Persik. Apa yang ada di otak lu? mungkin pasti yang lu pikirkan mungkin dari pakaiannya gitu, dari mungkin dari jarang orang lihat dari sudut pandang sikap baiknya gitu ketimbang yang ada di media gitu bang ya. Ya sebenarnya kalau misalkan gue sebut Nikita Mirzani, apa yang ada di pikiran lo, ada yang ada di otak lo, pasti kan menyangkut yang hot kan. Iya. Dewi Persik juga sama 18 kan. plus menyangkut itu Bang. Iya. Ya itu, dia ngebangun branding dia sendiri seperti itu, dan itu harus ada konsekuensinya. Wah. Apa Emang tuh, Bang? brandingnya Konsekuensinya? branding emang harus ada konsekuensinya. Karena kalau misalkan dia nge-branding diri dia terus nggak ada konsekuensi itu Iya. sama sekali nggak ada, boy. Mau orang alim sekalipun itu ada konsekuensinya. Dia nge-branding diri buat alim nih, ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Ketika dia meninggalkan sholat, ketika dia berbuat salah, contohnya kayak Nisa Sabian. Iya. Kayak Nisa Sabian, ketika dia udah nge-branding diri dia sholawatan, apa segala Sholawatan, macam, nah. baik, alim, muncul lagi soleha. tuh fitnah dari luar. Sebenarnya bukan Iya, fitnah, emang iya. beneran fakta Iya, kan. fakta. Terus dia apa deh? Ya selingkuh lah. Iya, Mereka selingkuh. bukan sih. Ya selingkuh lah. Selingkuh, Kayak nah. ngerebut suami orang. Nah, Hancur namanya. Langsung dari Sabiannya itu Langsung. brandingannya ya. langsung hancur namanya. Karena kenapa? Karena lu udah nge-branding diri lu kayak gitu. Itu namanya konsekuensi di entertain. Ketika lu udah ngebangun branding lu kayak gitu, lu harus tetap pertahankan. Iya. Lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Makanya kebanyakan orang yang
ngebikin personal branding di apa dah yang ngebikin personal branding itu kebiasaan apa dah kebanyakan orang itu nggak tahan. Nggak tahan. Iya, nggak tahan lah. Ah udahlah capek lah, gue apa dah berpura-pura di depan media jadi orang yang kayak gini. Gue pengen jadi orang, udah jadi diri sendiri. Pihak manajernya pasti nggak ngebolehin. Nah, karena udah terkenal di Karena media udah terkenal kayak di media kayak gitu. Kayak misalkan Limbat gitu ya. Kan sebenarnya dia bisa ngomong karena branding Iya, sebenarnya. dia kayak gitu. Udah karena media jahat tuh bahaya juga media nih bisa membawa kita menjadi terbiasa juga karena dia di brandingnya nggak bisa ngomong jadi ya kayak gitu ngomong jadi bisu gitu dalam brandingan dia tuh di media. Iya, banyak branding itu kayak komika apa segala macem, banyak brandingnya. Ada yang komika yang dark jokes, yang jokes-jokesnya tuh pinggir jurang, iya. ada yang jokes-jokesnya aman, ada jokes-jokesnya ya sedikit Iya. menepi. Ada jok mobil, ada jok motor. Cuma jok. Iya gitu. Jadi setiap orang setiap orang yang ada di entertain Iya. itu dia memiliki personal brandingnya masing-masing. Untuk apa? Untuk menentukan marketnya, followersnya. Iya. Kalau misalkan dia nggak ada personal branding, ya Nah, followersnya, nggak bisa bakal maju. iya followersnya dia gini loh. Gua nge-follow lu karena apa? Kalau lu nggak punya personal branding nih, gua nge-follow karena apa? Misal ada orang yang nge-follow Gus Asmi, Iya. karena apa? Karena Mas Asmi brandingnya dia solawatan. ya solawatan, suaranya enak segala macam. Gitu. Nah, brandingnya kayak gitu. Branding dia, iya brandingnya alim lah, Iya. bagus segala macam kayak Husin Hasaiban, dia sering-sering di TikTok segala macam ya. Yang nge-follow dia, yang nge-follow dia semuanya rata-rata ya orang-orang yang karena pengen dapat curahan dari dia, maksudnya dapat ilmu, iya ada pengen dengar solawatan, ada yang pengen ya bisa disebut ya good looking juga sih. Iya. Itu yang good looking emang privilege juga sih, Iya. nilai plus juga kalau misalkan di entertain. Cuman yang kita lihat ini ada brandingnya dia, branding dia itu menentukan marketnya. Kayak marketnya orang-orang yang pengen belajar ilmu agama, ada yang ini segala macam. Iya. Tuh. Ya kalau misalkan lu udah menentukan branding lo, ya lu harus siap bertanggung jawab atas Harus yang lu ciptain. bener-bener terima konsekuensinya Iya. gitu ya kayak. Penting lu jangan buat salah dah. Menurut gua gini, kalau dalam personal branding tuh kesepakatan sih sebenarnya, kesepakatan diri sendiri. Sama pihak manajer atau pihak Enggak ada pihak manajer, enggak ada. Kesepakatan diri lu sendiri. Lu siap gak? Itu aja sih. Nah, Kak, untuk cara membangun personal Bang Mixel nih, untuk membangun personal branding dan berkarya di era digital itu gimana sih? Coba. Di gua kebiasaan konten-konten lucu gitu. Tiba-tiba disuruh serius. Oke, apa tadi? Ya, gimana untuk membangun personal branding dan berkarya? Oh, berkarya di era digital. Iya, sekarang. Ngebangun personal branding di era digital ya. Iya. Sebenarnya lu nanya apa nih? Gimana atau penting? Bagaimana? Oh, Iya. gimana cara ngebangun personal branding di era digital? Iya. Sebenarnya ya itu yang tadi gue bilangin. Kesepakatan. Lu udah mulai lu udah mulai naik nih namanya. Lu mau pengen jadi artis, lu pengen jadi aktor, Iya. pengen jadi segala macam. Lu harus nentuin personal branding lu mau kemana. Ada aktor yang setiap dia berperan di film-film Iya. itu selalu jadi antagonis mulu. Dia makanya nih ketika dia udah jadi pemeran di aktor antagonis, terus antagonis, Pasti terus bakal antagonis. dipakai terus gitu Iya, brandingannya. iya, brandingnya di depan mata orang atau di depan masyarakat Iya, ya, dia bukan bakal jahat. Iya, dikeliatin, ini orang jahat nih. Bawaannya kesel gitu. Makanya banyak mama kalau misalkan ada aktor misalkan si Iya. Hasbi ya, dia pemeran antagonisnya. Dia kalau misalkan keluar ke pasar nih, ngeliatin pasar ketemu sama mama, pasti diinin. Kamu kenapa sih kenapa kamu ngebunuh dia? Kan dia orang baik gitu kan. Gitu. Ada konsekuensinya kalau untuk personal branding. Maksudnya kayak aktor juga sebenarnya personal branding Iya. juga. Karena ya PH pasti nyari aktor-aktor yang udah emang dia bisa banget acting buat kayak gini. Karena ya kebanyakan usaha dan filmnya gitu. Enggak, biar filmnya lebih natural. Karena emang dia udah sering antagonis, ya bakal dipanggil buat jadi antagonis. Karena dia udah nggak usah nyari-nyari. Kayak gini loh, gue sebagai kalau gue ya sebagai production house ya pengen bikin film. Iya. Ya
kayak gitu juga gue cari, wah peran yang bisa meranin ini nih Yang siapa. benar-benar bisa netral gitu. Iya yang benar-benar bukan netral sih, natural. Ya natural. Netral. Netral. Kenapa netral? Ya yang bisa Ya, yang bisa banget natural lah. benar, Ya benar natural. Itu lebih kan jadi nilai plus juga kan, filmnya lebih bagus. Jadi penonton juga ke bawah gitu ke film iya, kita. ke bawah. Ya gimana ntar ekspresi emosinya, gimana ntar terharu dalam film itu. Iya. Dan Kayak nih gitu. Kak, tahap apa sih untuk kita persiapkan dalam membangun nih personal branding di era digital sekarang nih? Tahap. Iya, tahap-tahapnya Kak. Tahap-tahap yang harus dibangun sih sebenarnya. Saya personal branding itu nggak seribet apa ya, kayak nge-branding perusahaan ya sama nge-branding produk. Kalau personal branding intinya gini loh. Yang penting lu siap, mental lu siap, terus ya intinya mental siap buat dikritik, siap menerima konsekuensi. Kalau misalkan ya terjadi ya misalkan ya terjadi apa lah yang Jadi tidak kesalahan dari lu misalkan Iya, lu yang udah tidak- alim nih, lu yang jadi tidak kesalahan iya yang di tidak dunia. diinginkan. Iya, di dunia media. Karena gini, kalau di media itu kan namanya banyak jurnalis ya, pasti Iya. kalau jadi artis pasti dicecer terus. Didempetin terus. Iya dicecer terus, Wah. diikutin terus. Apapun yang keluar, intinya kalau misalkan lu buat masalah sedikit aja, Iya. hancur nama lu. Kalau misalkan lu nge-brandingin diri lu baik, Iya. tapi ketika lu brandingin diri lu buruk, ya contohnya kayak Coki lah. Ya, Coki Pardede, Coki Pardede. Dia kan emang udah ateis kan, udah ini nggak punya agama, buruk-buruk kan, udah negatif. Ya kagak ada positifnya. Iya. Ketika dia positif narkoba, Ya, ya orang-orang udah Iya, nggak pada udah. kaget. iya, Ya udah. emang dia buruk sih udah. Emang udah kayak gitu orangnya. Iya, kecuali emang dia baik. Iya kecuali Narkoba. dia brandingnya, dia Ya. brandingnya nggak branding dirinya baik, alim Iya. gitu kan, soleh gitu. Tiba-tiba narkoba. Tiba-tiba narkoba, Ampun, habis hancur udah. namanya itu. Hancur namanya. Nah, Kak, untuk di segmen terakhir nih, Kak, ada pesan gak sih untuk orang yang ingin nge-brand atau membuat branding usahanya sendiri untuk teman-teman yang ada di rumah? Nge-branding usahanya sendiri. Iya. Nge-branding usahanya sendiri berarti maksudnya bukan ke personal branding. Ya, apa tuh? Iya masih masuknya ke ya branding produk. Iya. Kalau misalkan- Contohnya apa tuh, Kak, tuh? Iya misalnya lu bikin keripik, Keripik. karena ada banyak tuh. Ada keripik pedas, Keripik original tuh. nggak ada keripik original segala macam. Pedas kan banyak kan keripik kan. Iya. Ada Kitela, ada Citato, ada segala Iya. macam. Nah gimana caranya biar lu tetap laku di antara banyak kompetitor? Nah, dengan cara nge-branding itu Iya. produk ya. Dengan cara nge-branding produknya, dimulai dari desain produk, dimulai dari logo produk, Iya. dimulai dari harga produk, Iya. dimulai juga dari rasa. Iya. Ya misalkan si ini rasanya barbecue apa segala macam, ya lu cari rasa yang belum ada itu apa, lu munculin. Nah pasti lu ya bisa dapat keuntungan dari situ. Karena udah nge-brand rasa itu atau gimana tuh, Kak? Enggak, kalau misalkan ada banyak rasa nih, Iya. karena udah banyak kompetitor-kompetitor yang udah gede kan, Iya. perusahaan-perusahaan yang udah gede kan, kayak Citato, Kitela segala macam. Ini lu baru kecil nih, lu baru masuk nih, lu baru masuk. Kalau misalkan lu nge-branding diri lu dengan baik, dengan Iya. bagus, dan lu asal-asalan, nggak ada branding, nggak ada, udah asal bikin aja, Bakal salah saing sama orang-orang. bakal salah saing. Iya. Cuman yang beli tetap ada. Hmm. Ya beli ya saudara lu, tetangga lu, Kerabat, teman sahabat. kerabat, ya kan, yang kagak enak. Aduh, gua kagak enak nih, ya kan. Dia Nggak sering enak bantuin sama gua. nih. Misalkan nih teman gua jualan, wah gua gak enak sama keripiknya nih, sama ibarat kata dia saudara gua, Iya. gak enak sama mamanya, gua beli aja. Ya gua beli aja gitu kan. Ya kayak gitu. Tapi intinya namanya dalam brand usaha, Iya. kalau misalkan lu mau nge-branding produk lu, Iya. intinya enak aja sih. Iya. Enak, terus juga nggak ngerugiin orang. Ya ibaratnya lu jangan kayak bikin bakso tuh pakai boraks gitu kan, kayak bakso boraks. Ya. formalin, Pakai Udah formalin banyak, dan segala macam. Itu jangan bikin orang sakit. Intinya sebisa mungkin lo nge-branding diri lo, nge-branding produk lo, maaf ya. Iya. Nge-branding produk lo tuh ya sesuai dengan konsumen di Indonesia. Intinya jangan membahayakan. Jangan ada Yang merugikan orang Iya, lain. merugikan orang lain sih intinya gitu.
Intinya begitu teman-teman. Dan untuk untuk Bang Mixel sendiri nih, terima kasih banyak atas waktunya nih, atas Ya. meluangkan waktu. Menggunakan waktu. Sebenarnya Kak Mixel sibuk, sekarang lagi syuting di daerah sono di Akbar. Dan saya WA. Syuting memang. Saya WA. Kak, bisa nggak? Bisa, ya udah. Dia WA Karena langsung. udah sahabat. Sudah. Sahabat saya bisa nih. Dan makasih banyak teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.